Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan tetap berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang saya hormati Ibu Haji Muflihah Eskom IMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan organisasi, beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Dina Puspitasari dari kelompok 3 kelas 6B Manajemen SDM. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul nilai-nilai organisasi. Untuk pembahasan yang pertama, ada fungsi utama pernyataan visi organisasi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang. Pernyataan visi organisasi menjadi pijakan untuk mengarahkan kegiatan jangka panjang dan memberikan panduan tentang tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, meningkatkan semangat dan motivasi. Visi organisasi yang inspirasional dan ambisius mampu memotivasi anggota organisasi. Pernyataan visi yang kuat dapat menggerakkan karyawan untuk bekerja lebih keras dan juga dalam menghadapi tantangan serta berkontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mengarahkan pengambilan keputusan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dievaluasi apakah sesuai dengan visi organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini membantu dalam meningkatkan konsistensi dan keselarasan dalam semua aspek operasional organisasi. Yang keempat, menciptakan identitas dan citra. Visi organisasi membantu dalam menciptakan identitas dan citra organisasi yang kuat. Ini membantu organisasi untuk membedakan diri dari para pesaing, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan daya tarik yang positif dalam masyarakat. Yang kelima, menggerakkan perubahan dan inovasi. Pernyataan visi yang kuat mendorong organisasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Visi yang jelas dapat berorientasi pada masa depan dan membantu organisasi untuk mengantisipasi tren, menciptakan peluang baru, dan bertransformasi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada fungsi utama pernyataan misi organisasi. Yang pertama, mengarahkan fokus dan tujuan. Pernyataan misi membantu organisasi untuk menetapkan fokus utama dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga memberikan panduan yang jelas tentang kegiatan inti yang harus dilakukan oleh organisasi dan arah yang harus diambil. Yang kedua, menentukan identitas organisasi. Pernyataan misi membantu menciptakan identitas unik bagi nilai-nilai inti, budaya, dan tujuan organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Yang ketiga, membangun komitmen dan semangat. Pernyataan misi yang jelas dan inspirasional membantu membangun komitmen dan semangat di antara anggota organisasi, sehingga memberikan pengertian yang lebih dalam tentang kontribusi yang diharapkan dari setiap anggota dan memberikan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Yang keempat, memotivasi dan melibatkan karyawan. Pernyataan misi organisasi dapat menjadi sumber motivasi bagi karyawan. Misi yang terkait dengan dampak positif yang ingin dicapai oleh organisasi memberikan tujuan yang lebih besar dan memberikan arti dalam pekerjaan, sehingga membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Pernyataan misi menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan organisasi, sehingga setiap keputusan dapat dievaluasi apakah sejalan dengan misi organisasi atau tidak, sehingga membantu dalam menciptakan konsistensi dan keselarasan dalam semua kegiatan dan keputusan yang diambil. Baik, selanjutnya ada definisi nilai-nilai organisasi. Teman-teman semua ada yang tahu nggak apa itu nilai-nilai organisasi? Nah, menurut Swanson 2022, nilai-nilai organisasi ini merujuk pada prinsip-prinsip keyakinan atau kepercayaan yang dipegang oleh sebuah organisasi. Swanson 2022 mendefinisikan nilai organisasi sebagai seperangkat prinsip atau keyakinan yang menjadi pedoman dan acuan dalam berbagai aspek kegiatan organisasi. Nilai-nilai ini mencerminkan apa yang dianggap penting, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan menjalankan operasionalnya.
Jadi nilai organisasi itu bisa dikatakan prinsip ataupun inti yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, seperti kompas yang menentukan arah dan tujuan organisasi. Baik, pembahasan berikutnya ada pentingnya nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi membentuk budaya, tindakan, dan berperan dalam membimbing keputusan, tindakan, dan interaksi di dalam organisasi. Pentingnya nilai-nilai organisasi terletak pada beberapa hal, di antaranya. Pertama, panduan etika dan moral. Nilai-nilai organisasi memainkan peran penting dalam menentukan etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam organisasi. Nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Yang kedua, pengambilan keputusan. Nilai-nilai organisasi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Ketika organisasi berada dalam situasi kompleks atau dilema, nilai-nilai organisasi ini akan membantu organisasi untuk membuat keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang. Nilai-nilai ini membantu dalam menentukan prioritas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten sesuai dengan identitas dan tujuan organisasi. Yang ketiga, budaya dan identitas. Nilai-nilai organisasi membentuk budaya organisasi yang unik. Nilai-nilai ini mencerminkan karakteristik dan identitas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan kolaborasi, inovasi, keberagaman, atau nilai-nilai lain yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Nilai-nilai organisasi berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nilai-nilai yang ditekankan organisasi membantu dalam perekrutan, penilaian, dan retensi karyawan yang sejalan dengan budaya dan nilai-nilai organisasi. Yang kelima, hubungan dengan pemangku kepentingan. Nilai-nilai organisasi dapat memengaruhi hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, atau masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan nilai-nilai organisasi. Faktor yang pertama ada visi dan misi. Nilai-nilai organisasi harus selaras dengan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi yang memiliki visi mempermudah akses informasi bagi semua orang akan cenderung membentuk nilai-nilai organisasi seperti inovasi, keterjangkauan, dan aksesibilitas. Faktor yang mempengaruhi kedua yaitu ada budaya organisasi. Nilai-nilai organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Contohnya, organisasi dengan budaya yang menekankan kebersamaan dan kolaborasi akan cenderung memiliki nilai-nilai seperti komunikasi terbuka, saling menghormati, dan kerjasama tim. Faktor yang mempengaruhi pemimpin. Perilaku dan nilai-nilai yang dianut pemimpin organisasi akan menjadi contoh bagi anggota organisasi. Contohnya, seorang CEO yang selalu bersikap jujur dalam komunikasi dengan karyawan dan menerapkan sistem pengambilan keputusan yang transparan memberikan contoh dalam menjalankan etika bisnis. Faktor yang mempengaruhi keempat ada nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai organisasi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tempat organisasi beroperasi. Contohnya, organisasi yang beroperasi di negara dengan nilai-nilai keluarga dan kebersamaan yang kuat akan cenderung memiliki nilai-nilai seperti keseimbangan kerja, hidup, dan kepedulian sosial. Faktor yang mempengaruhi kelima yaitu ada perubahan lingkungan. Tantangan dan perubahan lingkungan bisnis dapat mendorong organisasi untuk merevisi dan mengembangkan nilai-nilai yang dianut. Contohnya, organisasi di bidang energi yang menghadapi tekanan untuk beralih ke energi terbarukan akan cenderung membentuk nilai-nilai seperti keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Yang terakhir, ada penerapan nilai-nilai organisasi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Nilai-nilai organisasi harus dikomunikasikan secara jelas dan efektif kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota organisasi mengenai nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, kode etik. Menyusun kode etik yang memuat nilai-nilai organisasi dan menjadi pedoman bagi anggota organisasi. Yang keempat, sistem penghargaan. Memberikan penghargaan kepada anggota organisasi yang menunjukkan perilaku sesuai nilai-nilai organisasi. Yang kelima, evaluasi dan revisi. Mengevaluasi secara berkala efektivitas nilai-nilai organisasi dan melakukan revisi jika diperlukan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan organisasi bergantung kepada keselarasan antara visi, misi, dan nilai organisasinya. Visi mendefinisikan tujuan jangka panjang, misi menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata, dan nilai-nilai membentuk budaya dan perilaku organisasi. Ketiga elemen ini harus terintegrasi dan harus selaras untuk memotivasi karyawan, mengarahkan pengambilan keputusan, menciptakan organisasi yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ada sedikit pantun. Otot kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian dan terima kasih, matur suwun dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Oke teman-teman.